Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau memperhatikan dan juga memelihara hidup kami sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar dan merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami urapan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah cahaya Kristus. Dari surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Cahaya dan hikmah dari Tuhan akan memimpin hidup kita untuk hidup lebih baik, lebih bijaksana, dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong kita. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk memiliki gaya hidup yang baik, pola hidup yang baik, penampilan yang baik. Tidak seperti orang bebal. Kita tidak semata-mata ikut lifestyle, tren yang ada, tetapi kita punya pola hidup yang sendiri, yang baik seperti kebenaran firman Tuhan. Ada aturan-aturan, ada role yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan dengan apa yang ada, gaya yang ada, tren yang ada, tetapi kita tampil beda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan juga pimpinan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempergunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Iblis berkuasa sedemikian rupa, berusaha sedemikian rupa untuk menghancurkan dan menjatuhkan orang percaya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dan kita harus menyadari bahwa waktu yang kita miliki sangat terbatas. Dari kita lahir, kita hidup, dan nanti pada saatnya akan ada hari kematian. Hari saat kita dipanggil dan kita kembali kepada Tuhan, dan semuanya akan kita tinggalkan. Oleh karena itu gunakanlah waktu dan kesempatan sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukannya dengan baik. Carilah hadiratnya, carilah kehendaknya dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Membaca, merenungkannya baik siang maupun malam. Sediakan waktu dalam hidupmu untuk bersaat teduh, mencari wajahnya, mencari hadiratnya, dan juga melakukan kehendaknya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, milikilah gaya hidup yang berbeda dari yang ada di dunia ini. Kemudian manfaatkan waktu yang ada dengan baik, karena kita terbatas. Usia waktu hidup kita ini ada batasnya. Dan juga yang ketiga, berusahalah untuk mencari dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Ini bisa kita lakukan dengan cara menghampiri hadiratnya, merenungkan firman Tuhan, membaca, mempelajarinya, dan juga meminta petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita lalui. Cahaya Kristus menjadikan kita bijaksana sehingga kita dapat memiliki gaya hidup yang baik, menggunakan waktu dengan baik, dan juga akhirnya mengerti kehendak Tuhan dengan baik. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ajarlah kami dengan hikmat-Mu dan pimpinan Roh Kudus, agar kami memiliki pola hidup yang baik yang tidak sama dengan dunia ini. Kami hidup lebih baik, kami memiliki lifestyle gaya hidup seperti kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami dapat mempergunakan waktu dengan baik, karena waktu yang kami miliki itu terbatas.
Tuhan tolong dan pimpinlah kami, berikan kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Lebih dari itu supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, dapat melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami ini layak di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami ini melimpah dengan berkat Tuhan, karena kami berjalan di jalan-jalan yang telah Tuhan tentukan dalam hidup kami. Kami memiliki sikap, kami memiliki perkataan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya orang-orang percaya diberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Segenap hidupnya dipercayakan dan diserahkan penuh kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dan mampukanlah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.